Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Informasi dan Inovasi. Kali ini kita akan membahas topik AI, Big Data, dan Analytics. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya akan berbagi cerita yang agak menarik begitu dari Walmart, sebuah retailer atau supermarket besar di Amerika Serikat. Mereka menemukan bahwa penjualan senter itu meningkat pada saat badai tornado datang. Tapi yang menarik adalah penjualan senter yang meningkat itu juga diiringi peningkatan penjualan strawberry pop tarts. Ini semacam biskuit yang bahkan meningkatnya bisa 7 kali lipat dibandingkan periode ketika tidak terjadi badai tornado. Ini adalah hubungan yang menarik begitu karena mereka berhasil mengidentifikasi bahwa ketika terjadi badai, penjualan strawberry pop tarts itu akan naik begitu tajam sehingga mereka mengantisipasi dengan cara menempatkan semua stok strawberry pop tarts yang mereka miliki itu berada di dekat kasir, sehingga ketika terjadi atau menjelang badai tornado melanda, penjualan pop tarts itu naik dan secara umum berkontribusi pada penjualan di Walmart. Nah, yang menarik juga adalah bahwa ketika terjadi Halloween, mereka juga melihat ada data yang menunjukkan sebuah jenis kue yang sangat populer di semua toko Walmart. Tapi ada 2 toko yang sama sekali tidak menjual kue tersebut. Lalu setelah mereka selidiki, mereka lihat datanya dan seterusnya, ternyata ada kesalahan ya pada saat pengisian stok, yaitu kuenya tidak ditaruh di rak untuk dijual. Nah, ini kan problem sehingga mereka segera memperbaiki dan penjualan itu akan balik lagi naik. Ini adalah contoh penggunaan data mining yang sangat efektif menggunakan teknik namanya association rule learning yang sekarang banyak digunakan di AI atau machine learning yang ada saat ini. Nah, ilustrasi atau cerita di atas itu menggambarkan bahwa data saat ini dianggap sebagai new oil atau minyak baru karena menjadi bahan baku utama untuk menghasilkan insight bisnis dan mengotomatisasi proses bagaimana tadi contoh di Walmart. Dengan adanya artificial intelligence AI atau machine learning ML, pengambilan keputusan itu akan jauh lebih cepat. Perusahaan bisa menciptakan nilai bisnis yang baru, bisa melakukan prediksi permintaan, bisa melakukan personalisasi layanan dan efisiensi operasional yang lebih baik lagi. Nah, kalau kita bicara big data itu biasanya kita akan mengenal 4 V ya. V yang pertama itu adalah volume, jadi data yang dihasilkan itu sangat besar dan biasanya diambil dari berbagai macam sumber. Misalnya dari data transaksi, kemudian dari sensor, dari CCTV, dari fingerprint atau dari biometrik, kemudian data dari media sosial atau dari data dari pihak eksternal dan seterusnya dikombinasikan jadi satu. Kemudian V yang kedua adalah velocity atau kecepatan, artinya adalah bahwa data itu datang dalam kecepatan yang sangat tinggi sehingga harus diproses secara real time. Jadi tidak harus nunggu periodenya selesai atau tutup buku baru dianalisis, tapi pada saat ini juga kita bisa lakukan analisis secara real time. Kemudian yang ketiga adalah variety atau variasi data yang beragam. Jadi data itu datang dalam format yang macam-macam ya, bisa terstruktur tapi juga bisa tidak terstruktur. Ada yang formatnya teks, ada yang formatnya gambar, formatnya audio, video, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah veracity, yang bermakna bahwa kualitas dan keakuratan data itu sangat penting untuk analisis yang valid ya, analisis yang bernilai. Dan ada juga yang menambahkan jadi 5 V, yang terakhir adalah value, bahwa data itu tidak semuanya bernilai, tapi ada juga data yang sampah, sehingga kita harus fokus pada data-data yang nanti bisa ditransformasikan menjadi knowledge atau menjadi informasi untuk pengambilan keputusan yang bermakna. Nah, tahapan analytics itu secara umum akan melibatkan 4 proses sederhana. Proses yang pertama adalah pengumpulan data atau sering disebut sebagai ETL, extract, transform, dan load. Ini artinya kita ambil data dari berbagai macam sumber, kumpulkan jadi satu.
Kemudian tahapan yang kedua adalah penyimpanan, storage, dan manajemen. Jadi kita menggunakan data warehouse atau menggunakan data lake untuk menyimpan data yang besar, baik itu yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Yang keempat adalah pemrosesan atau modeling. Di sini kita menggunakan tools dan bahasa, bisa menggunakan SQL untuk database-nya, bisa menggunakan Python untuk pemrogramannya, bisa menggunakan Apache Spark untuk analisis dan pemodelan, dan seterusnya. Lalu yang keempat, terakhir adalah visualisasi dan dashboard. Jadi setelah data diproses dan dimodelkan, kita sajikan misalnya dalam bentuk dashboard interaktif sebagai alat untuk business intelligence, misalnya menggunakan Tableau atau menggunakan Power BI. Nah, masuk lebih lanjut ke artificial intelligence dan machine learning, secara umum kita bisa klasifikasikan menjadi narrow AI dan general AI. Narrow AI itu sifatnya lebih khusus, dirancang untuk keperluan yang spesifik. Misalnya kalau di perusahaan mereka mengembangkan chatbot yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dari konsumen, jadi khusus untuk keperluan tertentu. Tapi ada juga yang disebut sebagai general AI atau AI yang mencoba mereplikasi kemampuan manusia secara umum. Dan ini bagi banyak kalangan ini dianggap masih dalam tahap riset ya, belum dideploy untuk kepentingan publik yang lebih luas. Nah, machine learning itu pada dasarnya adalah bagian dari AI yang menggunakan algoritma untuk learning ya, untuk belajar dari data yang ada. Ada 3 jenis algoritma yang digunakan dalam machine learning. Yang pertama adalah supervised learning, jadi data yang digunakan berlabel, misalnya melakukan regresi atau klasifikasi tertentu. Yang kedua adalah unsupervised learning, jadi tidak menggunakan label, biasanya dimanfaatkan untuk clustering, kategorisasi, atau dimensional reduction menggunakan PCA dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah reinforcement learning, jadi model ini dipaksa untuk belajar terus-menerus lewat trial and error, biasanya dipakai untuk game atau untuk aplikasi robotik. Kalau teman-teman ingat, dulu ada cerita tentang Enigma, ini dibuat filmnya juga, menceritakan tentang Alan Turing, matematikawan dari Inggris, yang membuat mesin enkripsi mekanik namanya Enigma yang digunakan untuk membongkar ya pesan yang dikirimkan oleh Nazi Jerman. Enigma ini dikembangkan dengan menggunakan pendekatan Bayesian dan logika untuk mempersempit enkripsi yang dilakukan. Dan ini adalah penanda komputer mekanis awal yang walaupun masih jauh dari AI atau machine learning modern, tapi ini menjadi salah satu titik tolak bagi berkembangnya AI dan machine learning yang kita rasakan saat ini. Kemudian fast forward dari tahun 1940-an ke tahun 1997, IBM menciptakan superkomputer namanya Deep Blue yang dikembangkan untuk bermain catur. Dan pada tahun 1997 tersebut, Deep Blue berhasil mengalahkan Grandmaster, juara dunia catur namanya Garry Kasparov dalam pertandingan resmi, dan ini menjadi penanda pertama kalinya komputer bisa mengalahkan manusia. Tapi bagi banyak kalangan, Deep Blue ini bukan AI modern berbasis machine learning yang kita kenal saat ini, karena sistem ini tidak belajar dari data, tetapi menggunakan metode brute force, jadi mengeksplorasi berbagai macam opsi-opsi yang sudah dikodekan atau dimasukkan sebelumnya. Dan Deep Blue belajar melihat pilihan-pilihan yang ada dan memberikan langkah-langkah yang tidak bisa diantisipasi oleh Garry Kasparov. Lalu bagaimana dengan AI modern? Mungkin AI modern yang bisa kita kenal saat ini, yang mungkin juga sudah banyak digunakan oleh publik, misalnya adalah ChatGPT yang dikembangkan oleh OpenAI. Ini adalah large language modeling yang mampu berinteraksi secara natural dalam berbagai bahasa, berinteraksi dengan manusia, bisa membantu untuk penulisan, untuk pendidikan, dan lain sebagainya, dan mampu menghasilkan teks, mengenerate teks dengan sangat baik.
Selain ChatGPT, kita juga kenal ada Google Gemini, kemudian ada Midjourney, ada Jasper AI, Otter AI, dan lain sebagainya. Semua itu merepresentasikan perkembangan AI berbasis machine learning, deep learning, dan generative AI yang mampu belajar dari data, beradaptasi, dan menghasilkan output yang sangat variatif dan terpersonalisasi. Dan mereka sudah banyak mempengaruhi atau memberikan dampak pada produktivitas, kreativitas, dan pengalaman pengguna di berbagai sektor. Ini yang menyebabkan AI itu menjadi sangat masif belakangan ini, karena sebelumnya AI mungkin hanya dinikmati oleh peneliti atau akademisi atau perusahaan-perusahaan yang melakukan riset di bidang itu, tapi dengan ChatGPT tadi misalnya, AI sudah mulai dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks bisnis, aplikasi AI itu banyak dimanfaatkan untuk customer analytics, jadi untuk melakukan segmentasi pelanggan, untuk memprediksi penjualan, untuk personalisasi marketing yang lebih efektif. Kemudian AI juga dimanfaatkan untuk manajemen operasi dan supply chain atau rantai pasok, misalnya untuk memprediksi permintaan, untuk melakukan predictive maintenance, untuk melakukan set inventory atau dynamic pricing. Kemudian yang tadi saya sebutkan adalah chatbot dan otomatisasi, jadi untuk memberikan layanan pelanggan 24 jam, itu mereka bisa mengembangkan chatbot yang bisa menjawab pertanyaan konsumen sewaktu-waktu, kemudian otomatisasi menggunakan RPA atau Robotic Process Automation. Nah, seperti juga aspek teknologi digital lainnya, selain menawarkan keuntungan, tentu ada beragam tantangan ya yang harus dimitigasi. Yang pertama adalah dari sisi skills, karena kita harus diakui masih kekurangan tenaga ahli data scientist dan mereka yang bisa memahami data dengan begitu baik. Jadi banyak dari kita itu dalam tanda kutip ya pasif sebagai pengguna, belum pada tahapan untuk mengembangkan, mengolah, melanjutkan teknologi yang sudah ada, tetapi masih sebatas pengguna. Kemudian yang kedua adalah data quality dan governance, karena data itu tersebar di berbagai tempat, mungkin berbagai kementerian, berbagai lembaga yang punya ego sektoral masing-masing. Ketika data itu dikumpulkan, itu menjadi effort yang luar biasa besar. Kemudian kalaupun bisa dikumpulkan, mungkin standarnya tidak sama, formatnya tidak sama, harus dilakukan pembersihan data, harus dilakukan metadata management sebelum kita lakukan analisis supaya hasilnya bisa lebih valid. Dan yang terakhir adalah terkait dengan etika dan privacy, karena algoritma itu ternyata punya bias-bias tertentu, kemudian mereka juga beroperasi dalam black box sehingga tidak terlalu transparan, dan kepatuhan terhadap GDPR atau perlindungan data pribadi itu menjadi sangat penting. Nah, untuk memanfaatkan AI dengan betul-betul optimal, tentu kita memerlukan infrastruktur seperti yang pernah saya sampaikan di sesi sebelumnya. Di sini kita memerlukan komputasi dan storage atau penyimpanan yang besar. Jadi kita perlu GPU dan TPU yang lebih besar untuk pelatihan model dan untuk skalabilitas yang lebih tinggi lagi. Kemudian kita juga membutuhkan platform dan tools tertentu untuk machine learning seperti TensorFlow atau PyTorch dalam Python atau MLOps dan lain sebagainya yang mendukung siklus hidup model AI dengan CI dan CD. Kemudian integrasi dengan sistem legacy, jadi kita memerlukan API dan middleware supaya sistem lama itu bisa terhubung dengan sistem yang baru. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana ke depannya. Ke depan generative AI atau large language modeling yang saat ini sudah kita nikmati mungkin akan semakin populer. Mereka tidak hanya mampu menghasilkan teks tapi juga gambar, suara, dan bahkan video dengan kualitas tinggi. Kemudian AI juga dikombinasikan dengan IoT sehingga bisa melakukan real time secara analytics di device yang ada, meningkatkan responsivitas dan efisiensi, misalnya dalam konteks self-driving cars. Kemudian yang ketiga adalah augmented intelligence, yaitu kolaborasi antara manusia dengan mesin, dengan manusia tetap berperan sebagai pengambil keputusan akhir, human in the loop. Ya, ini bisa meningkatkan kreativitas dan tanggung jawab kita.
Dalam ilustrasi yang mungkin mudah untuk kita bayangkan adalah Iron Man dengan Jarvis, itu adalah salah satu contoh augmented intelligence. Jadi pada dasarnya adalah kita tahu data menjadi bahan bakar utama di era digital ini, kemudian AI dan machine learning menjadi mesin utamanya yang menggerakkan transformasi digital di era sekarang. Dengan keduanya, kalau bisa dikombinasikan dengan baik, kita bisa mendapatkan insight yang sebelumnya mungkin tersembunyi. Kita bisa melakukan pengambilan keputusan yang lebih cepat, menciptakan inovasi yang berkelanjutan. Tapi sekali lagi ini memerlukan infrastruktur yang tepat, pengelolaan data yang baik, dan perhatian khusus pada skill, pada etika, dan regulasi. Ini adalah akhir dari sesi ke-9. Selanjutnya kita akan membahas aspek privacy, ethics, dan surveillance capitalism.